Halo, Selamat siang, Bu. selamat siang. Mari, silakan Ibu. Apa kabar hari ini? Kabar saya baik, Bu. Kegiatan pembelajaran ada hari ini bagaimana? Berjalan lancar atau tidak? Kabar saya hari ini berjalan dengan baik dan lancar, Bu. Oke, terima kasih. Nah, Ibu mau tanya, maksud kedatangan adik ke sini untuk apa? Saya datang ke sini untuk menerima bimbingan ke sini. Ya, adik datang ke sini untuk mendapatkan layanan yang konseling. Yang saya mau tanyakan kepada adik, kira-kira bimbingan yang adik mau dapat itu layanan bimbingan belajar atau apa, coba adik sampaikan. Bimbingan belajar, Bu. Ya, baik. Bimbingan belajar berarti bimbingan belajar itu berkaitan dengan proses pembelajarannya adik. Baik. Kalau begitu coba adik ceritakan proses yang proses layanan yang ada mau sampaikan kepada ibu. Proses layanan itu seperti menjelaskan bahwa saya itu dalam kelas tidak terlalu aktif dalam menjawab pertanyaan guru dan juga tidak terlalu sering mengerjakan tugas guru sendiri. Ternyata adik sendiri tidak aktif menjawab pertanyaan ibu, tidak aktif mengerjakan tugas yang diberikan oleh ibu. Oke, dari situ ibu mau sampaikan kepada adik dan ibu mau berterima kasih kepada adik karena adik sudah mengambil kesempatan untuk menjadi pelayan. Jadi sebelum kita lanjut pada layanan berikutnya itu proses layanan kita hari ini, ibu minta kesediaan adik untuk memimpin kita dalam layanan. Terima kasih karena kita dalam doa. Di sini ibu mau sampaikan tujuan layanan itu membantu adik untuk menyelesaikan segala masalah. Terutama lagi sebentar lagi adik akan menyampaikan masalah selanjutnya. Tapi ibu mau sampaikan dulu asas-asas yang dipakai dalam bimbingan konseling. Yaitu yang pertama, asas kerahasiaan, artinya adik dan ibu yang tahu masalah yang adik hadapi, dan dalam hal ini rahasia antara adik dan ibu. Jadi masalah yang ada sampaikan kepada ibu itu menjadi rahasia antara adik dan ibu. Yang kedua itu asas kesukarelawan. Jadi asas kesukarelawan artinya adik sudah rela datang kepada ibu untuk mendapatkan layanan bimbingan dan konseling. Yang ketiga itu asas kekinian. Asas kekinian artinya adik datang saat ini mau menyampaikan masalah yang sekarang, bukan menyampaikan masalah yang sudah ada, yang sudah lalu-lalu. Terus asas kegiatan itu artinya dalam layanan kita hari ini bukan hanya ibu sendiri yang berbicara, tapi adik juga harus aktif dalam kegiatan layanan kita hari ini. Apakah adik sudah paham semuanya? Iya, Bu, saya sudah paham. Baik. Karena adik sudah paham semuanya,
ibu mau kasih kesempatan kepada adik, kira-kira dari sejak penjelasan ibu tadi, mungkin ada yang memahami. Saya sudah paham. Terima kasih karena Anda sudah memahami semuanya. Oke, kita masuk pada inti. Apakah Anda sudah siap untuk kita masuk pada inti? Ya Bu, sudah siap. Sudah siap, terima kasih. Ya, jadi baik, silakan Anda ceritakan masalah yang Anda hadapi saat ini. Masalah yang saya hadapi yaitu saya kurang kasih sayang dan kurang perhatian dari orang tua karena saya malas belajar. Saya sendiri tahu kemampuan belajar itu penting, tetapi saya tidak tahu kemampuan belajar itu apa. Sebab selama ini, walaupun saya tidak belajar, tetap saya tidak kelas. Ternyata masalah yang ada itu dari tapi ada itu kurang kasih sayang dan kurang perhatian dari orang tua. Sedangkan yang lainnya itu tadi selain dari kurang kasih sayang, adik sendiri masih belajar. Kira-kira faktor apa yang membuat adik sendiri masuk belajar? Faktor yang menyebabkan saya malas belajar yaitu saya kurang mendapatkan kasih sayang dari orang tua karena orang tua saya terlalu fokus pada pekerjaan pribadi. Yang membuat adik malas itu ternyata adik itu kurang kasih sayang dari orang tua. Sehingga membuat adik sedikit malas untuk belajar. Coba adik contohkan sedikit kerjaannya kerjaan orang tua adik itu apa? Kerjaan orang tua saya untuk petani. Ayah saya bekerja sebagai petani dan ibu saya bekerja sebagai ibu rumah tangga. Ternyata orang kerjaan orang tua itu petani sehingga membuat adik sendiri malas tidak memperhatikan adik sehingga adik belajar. Nah, kira-kira ada itu waktu yang tepat ada belajar itu di rumah Di sekolah. Coba ada jelaskan kepada ibu yang faktor yang membuat ada bisa belajar di sekolah. Jika saya belajar di sekolah, jika ada pelajaran yang saya sulit untuk saya mengerti, saya bisa tanya kepada teman-teman saya, sehingga mereka juga dapat membantu saya mengerjakan tugas itu. Membuat adik tetap belajar seperti itu karena teman-teman bisa membantu adik mengerjakan tugas. Selain ada malas untuk belajar, kira-kira ada yang lain tidak? Jadi soalnya kalau di rumah banyak sekali pekerjaan yang saya jalani seperti mengurus adik saya yang masih kecil, memasak dan membersihkan rumah, sehingga saya waktu saya pun tidak ada untuk belajar. Selain masalah yang sudah ada sampaikan dari kesempatan belajar di rumah ada yang kecil dan sekarang ibu bertanya apakah faktor yang lain yang membuat adik atau adik sudah memahami belajar itu seperti apa? Apakah kesulitan semua? Soalnya banyak ada beberapa mata pelajaran yang saya kurang suka. Mata pelajaran yang saya tidak suka yaitu mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika. Tidak suka. Sebabnya karena saya
tidak suka dengan pelajaran bahasa Inggris dan matematika, namanya sangat kejam, sehingga ketika mata pelajaran bahasa Inggris saya sangat takut untuk ternyata akan sangat kejam, sedangkan bahasa Inggris dengan guru apakah guru ini bagaimana sampai harus wajahnya ternyata ini ya, oke. Sekarang adik mau tanya, mungkin ada lagi selain kata-kata yang tadi ada sebutkan, atau ada sudah pahami tentang belajar itu seperti apa? itu saya kurang paham dari bagian penjelasan guru. Jadi ada kalau memahami penjelasan ya dari sini karena ada yang memahami penjelasan tentunya ada yang memahami manfaat dari belajar itu seperti apa. Jadi ada yang harus bisa belajar yang banyak di waktu tersebut harus belajar membaca buku itu penting. Jadi ada harus banyak membaca buku, memahami apa yang ada di dalam, isi apa yang ada di dalam. Jadi harus belajar dan belajar untuk dari memahami itu ada sebenarnya ternyata belajar. Dan saya sudah tahu manfaat dari saya belajar itu apa? Di situ manfaat dari saya belajar supaya dapat apa yang ada cita-citakan bisa tercapai. Ya, jadi baik. Nah, sekarang di sini dari apa yang ibu katakan tadi, kira-kira ada sudah memahami? Makanya saya akan belajar untuk prestasi saya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan bahwa untuk kedepannya ada akan berjuang lagi untuk belajar supaya mencapai cita-citanya ada. Ya, jadi baik. Nah, sekarang ibu minta kesediaan untuk mengambil satu kesimpulan dari yang kita hari ini. Kesimpulannya adalah dengan adanya media konsen ini dapat membantu saya menyelesaikan masalah yang saya hadapi. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan yang ada ambil di sini dengan adanya bimbingan konseling individual ini membantu adik menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Jadi di sini ibu menyiapkan lembaran kerjaan yang harus ada kerjaan. Jadi ingat sebelum adik mengerjakannya, adik perhatikan instrumen pengisiannya. Dari situ instrumen pengisiannya nanti ada pernyataannya dengan pilihannya. Jadi adik silakan membaca, baca dengan teliti lalu adik silakan.
sekarang ibu memberi sedikit peluang ke depannya kalau ada yang ingin mendapatkan layanan, silakan ibu ada penghuni ibu sekarang kita masuk pada yang terakhir. Tadi kita awali dengan doa, jadi yang terakhir kita tutup dengan doa. Jadi kita saja terima kasih Mas. Untuk jadi nanti minggu depan kalau ada waktu nanti adik silakan datang ke ruangan sering untuk mendapatkan layanan ini. Jadi terima kasih.